Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Abdul Roni, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Suwaktape Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema bersama mencegah tindakan kekerasan, perkelahian, dan bullying dalam rangka meningkatkan kompetensi soft skill siswa. Bapak Guru hebat, aksi penerapan budaya positif yang telah saya lakukan adalah: pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam rangka pembentukan satgas kedisiplinan siswa. Kemudian, rencana pembentukan tim. Di sini kami bermusyawarah dengan wakil kesiswaan dan beberapa wakil lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan tindakan program dengan seluruh dewan guru dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, kami meminta dukungan dari orang tua siswa dengan cara mengundang orang tua siswa datang ke sekolah untuk mengikuti rapat tentang pencegahan tindakan kekerasan, perkelahian, dan bullying. Kemudian, meminta dukungan dari aparat kepolisian. Langkah selanjutnya adalah pembinaan dari kepolisian yang dilaksanakan secara rutin setiap 1 bulan sekali. Kemudian begitu juga dengan pembinaan dari tokoh masyarakat. Dan terakhir adalah kegiatan pembinaan rutin yang dilaksanakan pada setiap hari Senin, upacara bendera maupun hari Jumat. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan membagikan praktik baik tentang budaya positif modul 1.4. Saya Abdul Roni, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Suwaktape, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sekarang kalau kita mempunyai perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Terkadang kita mempunyai pemikiran bahwa kita guru ini mampu mengontrol murid. Kemudian kita juga mempunyai pemikiran bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian kita juga punya pemikiran bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma yang memang harus kita tinggalkan. Selanjutnya ada namanya perubahan paradigma stimulus respon. Ini sebagai teori kontrol atau teori pilihan. Ada stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar dapat pandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita harus berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bukan untuk mengubah orang, tapi kita harus memahami orang lain. Yang harus kita ubah paradigmanya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang harus kita lakukan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau kita melihat anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita jangan langsung menjustifikasi bahwa anak itu salah. Mereka melakukan itu pasti ada tujuan. Kemudian dalam diri kita itu orang lain bisa mengontrol kita. Padahal yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Kemudian kita bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya orang tidak mengontrol diri kita karena kita merupakan makhluk yang merdeka atau bebas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi apabila kita menginginkan orang melakukan sesuatu, kita bujuk orang tadi, maka ada kesan pemaksaan. Tapi seharusnya kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan suatu pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi bahwa ada sesuatu yang akan kita buat kesepakatan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, seharusnya kita selalu berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Nah, disiplin positif ini menggunakan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, ini ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini mana disiplin positifnya? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita.
agar kita tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Pertama, motivasi ekstrinsik. Biasanya anak-anak tidak melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Saya kirakan tugas biar saya tidak dihukum. Sehingga sekarang kita ubah bahwa tugas itu menumbuhkan kesadaran bagi anak-anak, bukan karena adanya hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, karena kan gitu kan anak-anak melakukan sesuatu biar dikatakan sebagai dapat imbalan hadiah misalnya, atau dapat juara biar dapat penghargaan. Padahal sebenarnya mereka harus menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak semerta-merta mereka harus mendapatkan imbalan, tetapi hanya untuk diri mereka sendiri. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu sebagai motivasi intrinsik dalam diri. Ada nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan universal yang kita kenal itu ada di project profil pengatur ada di P5, yaitu mandiri, religius, mandiri, kolaboratif, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ada 6. Kemudian membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu suatu kesepakatan tentang suatu nilai yang kita beri kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya saling menghormati, kemudian saling menghargai, bahwa hidup bersih itu adalah suatu keutamaan, itu keyakinan kita. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Pertama, seorang guru itu sebagai penghukum. Posisi kontrolnya, ketemu anak-anak tidak pakai seragam, langsung kita suruh push up atau suruh pulang. Itu namanya sebagai penghukum. Seharusnya seorang guru itu bertanya dulu kenapa dia tidak pakai seragam. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ini karena tolong ibu ya, kamu kasihan dari ibu apabila ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi anak-anak terasa secara psikologis dibuat bersalah. Ini terjadi, posisi kontrol ini hanya untuk menghindari hukuman, ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman itu guru memposisikan dirinya sebagai teman dari siswa. Jadi bicaranya santai. Biasanya kita guru, jangan santai ya. Ayolah bro, jawab itu tugas, kerjakan tugas. Karena kenapa? Kan kamu kan hebat. Tolong bantu Pak ya, biar kamu jadi orang pintar. Nah itu artinya ya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya sering kita lakukan juga. Di pemantau ini kita selalu menggunakan konsekuensi terhadap suatu perbuatan. Misal anak-anak merokok. Kamu tahu kan kalau kamu merokok apa konsekuensinya? Nah, menerapkan aturan. Kemudian ada posisi yang paling bagus itu posisi manajer. Manajer itu bahwa kita akan menerapkan namanya segitiga restitusi. Nah, ada segitiga restitusi. Pada posisi manajer itu seorang guru menempatkan dirinya bukan untuk menghukum siswa, tetapi mengetahui apa alasan siswa itu melakukan sesuatu. Itu posisi manajer. Kemudian siswa tidak merasa bersalah. Siswa tidak merasa dihukum, tetapi siswa bisa menemukan ide-idenya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Maka akan muncul yang namanya segitiga restitusi ini untuk mengeksekusi, melaksanakan isi positifnya. Pertama, menstabilkan identitas. Pada posisi ini, seorang guru biasanya mengatakan begini, Bapak mengerti apa yang kamu alami, Bapak mengerti apa yang kamu rasakan. Apabila Bapak berada pada posisi kamu, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Itu menstabil identitas. Artinya siswa yang melakukan kesalahan tadi itu tidak serta-merta kita nyatakan dia bersalah, tetapi kita memasuki dunianya bahwa kita juga memahami perasaannya. Kemudian validasi akan kesalahan. Memvalidasi kesalahan itu biasanya begini. Kemarin Bapak dengar kamu berantem dengan temanmu di kelas. Tolong ceritakan keadaannya bagaimana. Betul Pak, saya. Itu artinya kita memvalidasi benar atau tidak tindakan yang dilakukan. Kemudian menanyakan kegiatan kelas. Kita tanyakan dengan anak-anak, sekarang apa yang kamu lakukan itu apakah kira-kira melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bentuk? Iya Pak, mereka jawab misalnya,
tidak sesuai Pak, karena kalau saya berantem, saya berkelahi, itu saya melanggar keyakinan di kelas yang kita buat, itu misalnya menghargai orang lain, menghormati orang lain, gitu ya. Kemudian ada namanya realita kebutuhan, kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tiap orang memiliki agama yang berbeda. Nah, anak-anak melakukan suatu kesalahan karena untuk memenuhi 5 kebutuhan. Pertama, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, namanya survival. Misalnya anak mencuri makanan di kelas, mungkin karena dia lapar, kebutuhannya gitu kan. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan. Penguasaan itu untuk diakui eksistensinya berada di suatu lingkungan. Mungkin saja di rumah anak-anak ini keberadaannya tidak diakui oleh orang tuanya, atau dia selalu diabaikan, sehingga atau akan menimbulkan rasa kasih sayang dan diterimanya tidak terpenuhi, sehingga dia menarik perhatian kita. Kebetulan saja ada kesenangan, mungkin anak-anak ini hanya untuk senang-senang saja melakukan kesalahan dan pelanggaran, atau kebebasan, hanya ingin mencari kebebasan. Maka seorang guru tentunya kita harus, sebelum kita menjustifikasi anak salah, kita harus ketahui dulu apa alasan anak melakukan itu berdasarkan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, sekarang selalu kita bicara masalah kedisiplinan. Ya, Bapak Ibu. Kata disiplin itu sebenarnya intinya adalah belajar. Mempunyai konotasi dari ini, ada makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita punya pemikiran bahwa kamu harus disiplin, artinya dia harus patuh aturan. Padahal disiplin itu bukan untuk mematuhi, tetapi untuk belajar harusnya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seolah-olah melakukan sesuatu itu karena terpaksa, bukan dari dalam diri untuk memperbaiki diri. Ya, misalnya anak-anak harus datang tepat waktu, jam 7.15 sudah bel, mereka masuk ke kelas. Anak-anak merasa tidak nyaman karena ada aturan. Seharusnya mereka itu belajar untuk memperbaiki dirinya, bagaimana mereka akan mentaati aturan, seharusnya gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, lanjut. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau berlaku secara umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol diterbitkan tahun 1984, beliau menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Jadi anak-anak melakukan sesuatu karena ada tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada pelajar Indonesia itu tercermin dalam nilai-nilai P5 seperti saya sebutkan pertama tadi. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhir mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu ada 6 nilainya. Nah, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu didasarkan atas dari luar kendali tubuh kita sendiri. Pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Itu biasanya eksternal, karena ada suatu aturan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu eksternal. Tetapi kalau internal itu untuk menghargai diri sendiri. Kita melakukan sesuatu itu karena kita menghargai diri kita. Kalau kita melakukan itu, bukan karena hukuman. Ini ada kebutuhan dasar manusia yang setelah saya sebutkan tadi. Kemudian 5 posisi kontrol sudah saya sebutkan juga. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu nanti terutama guru-guru BK kalau dalam menghadapi anak-anak ya yang melakukan pelanggaran, maka kita berusaha menempatkan diri kita sebagai posisi control manager dengan menerapkan teori segitiga restitusi. Yaitu pertama, menstabil identitas, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kasih anak-anak motivasi seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita memahami diri mereka dan mereka tidak merasa terhukum dan disalahkan. Kemudian ada validasi
kebutuhan atau kesalahan itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pertanyaannya bisa kita pakai begitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pertanyaannya bisa kita pancing begitu juga. Apa alasan kamu melakukan itu? Kayak gitu ya. Kemudian menanyakan kegiatan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi siswa melakukan itu, kita tanya, kamu udah melanggar apa sih sebenarnya dari nilai kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ada segitiga ini kita pakai sehingga penyelesaian masalahnya nanti anak sendiri yang akan mengungkapkan ide-idenya. Pak, saya harus melakukan gini, saya harus minta maaf atau sebagainya. Di sini sudah dijelaskan, saya lewatkan. Oke. Nah, konsep inti positif itu pertama disiplin, kemudian teori kontrol sudah saya jelaskan, teori motivasi, kemudian ada konsep inti juga hukuman, penghargaan. Saya akan ulas dulu. Penghargaan itu sebenarnya memang dapat meningkatkan motivasi, namun bersifat eksternal dan sementara. Penghargaan itu menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas serta merusak hubungan. Ini artinya nanti penghargaan akan kita ubah menjadi sebuah namanya apresiasi, ya. Jadi nanti anak-anak yang dapat prestasi tidak usah kita kasih penghargaan, tapi apresiasi dalam bentuk sertifikat, apresiasi hanya bahasa kita perhalus. Kemudian ada juga kebutuhan dasar, ini sudah saya jelaskan, kegiatan sudah saya jelaskan, dan posisi kontrol. Di sini ada segitiga restitusi, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, nah, di sini ada demonstrasi kegiatan yang pernah saya lakukan pada saat menerapkan segitiga restitusi. Boleh di Bapak Ibu contoh nantinya. Ada 2 kasus kemarin. Bentar ya, kayaknya saya buka itu dulu. Nah, ini silakan Bapak Ibu tonton. Ini soal keributan perkelahian dengan siswa dan siswa lain. Ini telah terjadi kemarin. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ini lakukan. Nah, ini kemarin ya. Agak lama ya videonya, 7 menit. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya posisi sebagai seorang manajer, posisi kontrol manajer. Ya. Nah, ini ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada posisi menstabilkan identitas. Di sini ditanyakan bahwa alasannya melakukan itu apa. Saya yakin guru-guru BK ini sudah melakukan. Saya yakin. Tetapi Bapak Ibu guru tidak tahu bahwa ternyata yang Bapak Ibu terapkan itu merupakan segitiga restitusi. Bapak Ibu terapkan bahwa itu adalah posisi control manager. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu bahwa itu adalah posisi control manager dan segitiga restitusi. Nah, kita memasuki diri mereka. Sudah, guru BK sudah terapkan, saya yakin itu. Tanyakan keyakinannya.
siswa merasa bahwa dia memang melanggar di sini. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Jadi pada posisi segitiga restitusi ini yang mencari solusi tentang masalah siswa pelanggar tersebut, mereka diri mereka sendiri. Mereka akan memperbaiki diri mereka. Maka itu sesuai makna disiplin, yaitu belajar. Jadi penerapan budaya positif ini akan kita terapkan di sekolah. Jadi kita hindari seorang guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Sebagai teman atau pemantau, kita harus ke posisi kontrol manager. Mungkin itu saja Bapak Ibu, berbagi dari saya, agar kiranya apa yang saya bagikan ini dapat kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Murtiningsih. Saya dari guru SMK Negeri 1 Suatape. Setelah saya mengikuti desiminasi CGP Angkatan 9 dari Bapak Abdurroni SPD MPD, saya mendapatkan banyak ilmu, terutama tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari hasil desiminasi Bapak Abdurroni memacu kami sebagai guru untuk mengikuti kegiatan CGP angkatan berikutnya. Kegiatan CGP ini diikuti oleh Bapak Abdurroni dengan baik di SMK Negeri 1 Suatape. Begitu semangat beliau mengikuti kegiatan tersebut, dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sampaikan bahwa setelah melihat hasil desiminasi berbagi praktik CGP Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Suatape, di mana apa yang disampaikan oleh beliau itu sangat menarik bagi kami, terutama untuk di SMK Negeri 1 Suatape, di mana paparan yang beliau sampaikan tadi itu sangat menarik, di mana antara perbedaan hukuman yang diberikan kepada siswa dan konsekuensi itu menarik bagi kami, di mana selama ini bahwa dalam mendidik siswa kita selalu menggunakan hukuman, tetapi dengan adanya paparan yang beliau sampaikan tadi bahwa dengan ada konsekuensi membuat anak merasa lebih nyaman di dalam melakukan pembelajaran. Guru juga merasa nyaman dengan adanya belajar merdeka di sini. Dengan adanya pembelajaran guru penggerak ini memotivasi para guru kita untuk segera mengikuti calon guru penggerak ini, di mana dengan adanya Merdeka Belajar ini mempermudah para guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, dan anak pun merasa nyaman diberikan bimbingan pembelajaran oleh para guru tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini di angkatan berikutnya akan lebih memotivasi lagi guru di sini untuk lebih giat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bima. Iya Pak. Tolong panggil Kak Andrian, anak kelas 12 TKJ. Oh, oke siap Pak. Ya, makasih ya Bima ya. Kak, Ya? kamu dipanggil Pak Roni ke ruangan. Apa ya? Nggak tahu, kira-kira. Di situ. Iya, panggil saja. Iya, oke. Makasih ya. Iya. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dulu. Ya, Pak. Adrian. Baik, Adrian. Kemarin Bapak mendapat informasi bahwa Adrian telah terjadi keributan antara Adrian dengan siswa dari sekolah lain. Sampai katanya ada adu fisik. Jadi Bapak mau dengar apakah betul informasi yang Bapak terima? Iya Pak, informasi yang Bapak dapat itu sebenarnya ada hal benar yang terjadi. Oh, benar terjadi. Tentunya hal tersebut itu ada alasan mengapa si Adrian melakukan tindakan tersebut, dan tolong ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya dan apa alasannya. Jadi pada saat itu Pak, sepulang sekolah, anak dari sekolah lain tersebut mengejek-ejek saya lewat aplikasi WhatsApp, mengejek-ejek nama bapak saya, orang tua saya, ibu saya. Jadi saya terpancing emosi dan melakukan keributan tersebut. Oke. Bapak memahami posisi Adrian. Apabila Bapak pada posisi Adrian, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Namun menurut nilai dan keyakinan Adrian, apakah yang Anda lakukan itu sesuatu yang benar? Itu sebenarnya menurut saya sendiri sesuatu yang salah. Salah. Oke. Berdasarkan keyakinan kesepakatan kelas yang kita bentuk, yang telah kita sepakati, apakah tindakan dari Adrian tadi sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Ya, sudah termasuk melanggar. Apa saja yang Adrian lakukan? Tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, dan melakukan kekerasan fisik. Oke. Menurut Adrian, kira-kira apakah Adrian mau memperbaiki keadaannya? Iya Pak, saya sangat mau memperbaiki keadaan. Apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Yang pertama-tama, yang pasti saya akan meminta maaf dengan anak sekolah lain tersebut, dan saya akan menjadikan ini pelajaran untuk kedepannya agar bisa lebih sabar dan menyelesaikan masalah dengan tidak kekerasan. Oke, baik. Terima kasih Adrian. Semoga Adrian dapat mewujudkan semuanya dan tidak ada terulang lagi kejadian seperti ini. Ya, silakan masuk ke kelas, silakan belajar kembali. Assalamualaikum. Ya, Adrian, saya mendapat laporan dari guru BK. Katanya Adrian ini kalau di pelajaran di kelas itu selalu ke kantin. Kemudian di kantin juga Adrian merokok. Apakah betul informasi yang Pak dapatkan dari guru BK itu Adrian? Benar. Tentunya ada yang melakukan ini ada sesuatu alasan. Kalau boleh tahu, mengapa ada yang lakukan ini semua? Karena ada masalah Pak, mungkin dari saya sendiri, dari rumah, dari orang tua. Apalagi saya jauh dari orang tua Pak, tinggal sendiri. Mungkin kalau Bapak berada pada posisi Adrian juga Pak melakukan sama.
Namun kira-kira menurut Andrian, berdasarkan nilai dan keyakinan Andrian sendiri, apakah tindakan yang Andrian lakukan itu sudah benar? Salah. Salah. Sebaiknya apa yang Andrian lakukan? Berdasarkan nilai dan keyakinan Andrian. Tidak akan keluar kelas lagi pada jam pelajaran, tidak lagi merokok di kantin. Seharusnya begitu. Untuk memperbaiki keadaan ini bagaimana? Untuk memperbaiki keadaan ini, saya akan memperbaiki diri lagi Pak, untuk lebih baik lagi ke depannya dengan tidak merokok di sekolah, tidak bolos pada jam pelajaran, dan akan melakukan hal-hal yang positif di sekolah. Dari tindakan yang Andrian lakukan, nilai kesepakatan kelas apa yang sebenarnya Andrian langgar? Kemungkinan tidak menghargai guru yang ada di kelas Pak, karena saya sering bolos, tidak menghargai orang yang di kantin karena tempat jajan saya jadikan tempat merokok Pak. Dan yang paling intinya juga itu sebenarnya melanggar peraturan sekolah. Apakah ke depan Andrian akan bersedia memperbaiki diri Andrian? Bersedia Pak, saya bersedia. Baik, terima kasih. Semoga ke depannya Andrian jadi lebih baik. Silakan kembali ke kelas dan belajar ya. Oke, semangat. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Paldo dari kelas 12 TKJ 1. Tanggapan saya terhadap demonstrasi yang telah terjadi, saya merasa bahwa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi, saya dapat mengambil keputusan sendiri. Saya dapat memperbaiki diri saya tanpa adanya sebuah hukuman yang dapat menggali keyakinan saya terhadap nilai-nilai kebajikan dalam diri saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, luar biasa. Baik ya hari ini ya. Salam bahagia untuk kita semua. Mengapa salam bahagia? Kalau kita salam itu selamat, bahagia itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Baik, hari ini kita akan membuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Kita akan membentuk keyakinan kelas sehingga nanti akan bisa kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Nilai keyakinan kelas itu merupakan nilai kebajikan yang kita yakini bersama dan tentunya akan kita laksanakan. Misalnya religius, mandiri, bertanggung jawab dan sebagainya. Baik, nanti skenario-nya ya anak-anak punya kesempatan masing-masing untuk menuliskan kesepakatan apa yang harus kita laksanakan. Ya, silakan ditulis sesuai dengan keinginan kalian. Ya, baik, silakan Pak Iwan. Silakan nanti maju ke depan. Kesepakatan kelas. Nanti di sini akan kita buat nilai keyakinan kelas. Kita akan petakan nilai keyakinan kelas kita itu tadi ada mandiri, kemudian saling menghormati, disiplin. oke, kemudian ada disiplin, jujur, bertanggung Jawab. nah, bisa juga bertanggung jawab. Jaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan, boleh menjaga kebersihan. Apa lagi? Saling menghormati
Kemudian ada juga kita harus saling menghargai dan menyayangi. Baik. Selanjutnya bisa juga religius. Oke, ini barangkali nanti nilai keyakinan kelas yang kita bentuk bisa kita kurangi, nantinya juga bisa kita tambah. Sekarang kita mulai untuk Yesi. Tuliskan kesepakatan kelas yang akan kita bentuk menurut Yesi. Silakan. Iya, silakan ditulis di kesepakatan kelas apa menurut Yesi. Tidak merusak fasilitas sekolah. Baik, ya bagus. Tidak, menurut Yesi kesepakatan yang kita bentuk itu salah satunya tidak merusak fasilitas sekolah. Ya, silakan lanjutkan. Yang lain. Ya, silakan. Menurut dirimu apa? Boleh dua ya. Boleh satu, tidak satu boleh. Boleh lebih dari satu. Tidak tidur di kelas. Oke, baik, tidak tidur di kelas. Silakan. Iya. Tidak boleh memakai tidak boleh memakai sepatu di kelas. Baik. Selanjutnya. Ya, silakan, Nabila. Oke, tidak mencontek saat ujian. Iya, pintar. Lanjut. Siapa lagi? Iya, silakan Dinda. Tidak bolos. Iya, tidak bolos saat belajar di sekolah. Oke, tidak bolos. Lanjut, siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Boleh lebih dari satu. Nanti akan kita sepakati. Iya, tidak membuli teman. Bagus. Apa lagi? Iya, Pak. Iya, silakan. Tidak membuli teman. Ya, tujuh. Oke, yang ketujuh tidak boleh berada di sini. Oke, tidak membuang sampah di laci meja. Baik, pintar. Lanjut, siapa lagi? Ya. Yang nomor 8.
Ya, tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Oke. Oke, selanjutnya silakan satu lagi. Ya. Baik, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Atun. Yang lain yang tadi mau menambahkan juga nggak Pak? Kita buat kesepakatan sebaik-baiknya. Ya, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Baik, ada lagi tambahan? Ya, silakan. Ya, tidak main HP saat jam pelajaran. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Tidak main HP, tidak main HP. Ya, nanti akan kita sepakati. Yang mana yang akan kita sepakati? Iya, tidak datang terlambat ke sekolah jelas ya. Baik, yang selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Iya, tidak berkelahi di sekolah. Tuh, di luar sekolah boleh tidak berkelahi? Boleh juga. Berarti tidak berkelahi di sekolah maupun di luar sekolah. Nanti kita tambah lagi. Ya, baik. Selanjutnya, senyumnya membuat terpesona. Menjaga baik, luar biasa. Menjaga setiap perkataan yang terucap agar tidak menyakiti hati orang lain. Kata lainnya berkata kasar. Ya, baik. Ada lagi mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, ini merupakan kesepakatan kelas. Ya, nanti akan kita sepakati dulu. Kemudian akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Pertama, tidak merusak fasilitas sekolah. Sepakat? Sepakat. Nah, baik. Tidak tidur di kelas. Sepakat tak? Iya, oke, ditambah saat jam pelajaran. Baik. Kalau tidak tidur Pelajaran, baik. Ditambahi. Ya. Jadi kalau saat jam pelajaran nggak boleh tidur. Kalau di luar jam pelajaran boleh
ini? Sepakat enggak? Kalau tidak, kalau memang kesepakatan kita nantinya selanjutnya pada saat kita belajar sepatunya semuanya diletakkan di luar di rak sepatu. Sepakat enggak? Sepakat. Oke, sepakat. Ini sepakat, ini sepakat, yang sepakat. Tidak menyontek saat ujian. Sepakat? Sepakat enggak? Baik. Luar biasa. Tidak bolos saat jam pelajaran. Oke, sepakat. Tidak membuli teman. Ya, nggak boleh bully ya. Tidak membuang sampah di laci meja. Sepakat? Oke, sepakat. Kita lanjutkan dengan nomor 8. Tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Sepakat. Ada yang kata sepakat ini? Sepakat semua? Yakin? Tidak sepakat? Yakin sepakat. Oke. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Oke, sepakat. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Sepakat, betul? Sepakat, baik. Tidak main HP saat jam pelajaran. Sepakat. Kalau misalnya jam pelajarannya dibutuhkan menggunakan HP mencari materi, boleh nggak? Berarti kita tambahi kalimatnya tidak main HP saat jam pelajaran kecuali dibutuhkan. Baik, kecuali dibutuhkan. Baik. Tidak datang terlambat kemana nih? Ke sekolah. Sepakat? Sekolah. Oke, sepakat. Tidak berkelahi di sekolah. Sepakat. Kalau di luar? Tidak boleh juga. Berarti di luar. Oke. Menjaga setiap, sepakat dulu ya. Menjaga setiap perkataan yang tertutup agar tidak menyakiti hati orang lain. Sepakat. Baik. Ini kesepakatan kelas setelah kita sepakati. Nah, kesepakatan kelas ini akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Sekarang, tidak merusak fasilitas sekolah. Masuk ke bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Berarti yang nomor 1 ini masuk ke bertanggung Jawab. Ya, oke, masuk ke bertanggung jawab. Tidak tidur di kelas saat jam pelajaran. Disiplin. Oke, disiplin. Boleh juga nggak kalau saling menghargai? Iya, kan guru. Ya, menghargai ya, boleh juga nggak kalau saling menghormati? Boleh. Ya, boleh saling menghormati. Baik. Tidak boleh memakai sepatu di kelas. Oke, menjaga kebersihan. Nomor 3 masuk ke sini. Kemudian tidak mencontek saat ujian. Jujur, masuk ke jujur. Nomor berapa? Tidak mencontek. Oke. Tidak tidur di kelas. Oh, nomor 2 tidak tidur di kelas. Iya. Oke, baik. Kemudian tidak bolos saat jam pelajaran. Disiplin, boleh. Masuk bertanggung jawab juga. Ini juga bertanggung jawab. Kan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Baik. Tidak membuli teman. Saling menghormati. Ya, boleh masuk juga. Berarti tidak membuli teman ini bisa juga masuk ke saling menyayangi. Baik. Kemudian tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Tidak makan di kelas. Disiplin dan saling menghormati. Baik, disiplin. Berarti ini juga disiplin saling menghormati juga menghargai. Oke. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Saling menghormati. Dan hargai
9 juga ini masuk ya. Oke. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Saling menghormati, memperhatikan guru saat menjelaskan. Masuk juga gak kalau dia saling menghargai? Masuk. Ya, juga masuk saling menghargai juga. Baik. Kemudian tidak main HP saat pelajaran kecuali dibutuhkan. Disiplin boleh. Saling menghormati juga boleh. Menghargai juga boleh nggak? Boleh. Oke. Tidak berkelahi di sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Masuk? Ya, dan Tidak berkelahi. Oke, 13. Kira-kira kita kalau kita berkelahi dengan orang, artinya kita menghargai orang nggak? iya. Kita berkelahi dengan orang, atau tidak berkelahi dengan orang? Tidak berkelahi dengan orang itu artinya kita menghargai orang juga. Mas menghargai orang dan juga saling menyayangi. Oke. Kemudian menjaga setiap perkataan yang terucap agar tidak menyakiti hati orang lain. Saling menghormati, menyayangi juga menghargai. Baik. Ini kesepakatan kelas kita. Ternyata nilai-nilai keyakinan kelas saling menghormati, kemudian disiplin, jujur, bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan saling menghargai dan menyayangi. Ya, nanti kita akan sepakati tentang nilai-nilai keyakinan kelas kita. Baik. Nah, sekarang kita akan ubah kesepakatan kelas ini menjadi sebuah kalimat positif. Tolong dicatatkan, kita ubah sama-sama. Dicatat, nanti akan kita tanda tangani. Kamu catat tentang nilai kesepakatan kelas yang menjadi nilai positifnya, kalimat positif. Ya, ini tolong catatkan bentuknya menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita bentuk itu pertama saling menghormati. Saling menghormati keyakinan kelas kita. Ya, silakan tolong ditulis ya. Nilai kesepakatan nilai keyakinan kelas. Nilai keyakinan kelas. Kita tanda tangani. Ya, pertama itu kita tadi saling menghormati. Ya, keyakinan kelas kita itu saling menghormati. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, bertanggung jawab. Ya, tolong disalin. Tolong ditulis. Yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, saling menghargai. Baik, ini merupakan nilai keyakinan kelas kita. Sekarang ini akan kita ubah menjadi kalimat positif. Tolong disalin. Tidak merusak fasilitas sekolah. Apa kalimat positifnya? Menjaga fasilitas sekolah. Tolong ditulis menjaga fasilitas sekolah. Ya, tidak merusak fasilitas sekolah. Ini menjaga, kalimat positifnya menjaga fasilitas sekolah. Nomor satunya menjaga fasilitas sekolah. Iya. Oke? Tidak tidur di kelas saat jam pelajaran. Kalimat positifnya belajar dengan seksama. Boleh belajar dengan benar ya. Atau belajar dengan sungguh-sungguh. Boleh. Tidak boleh memakai sepatu di kelas. Melepas sepatu saat masuk ke kelas. Baik. Tidak mencontek saat ujian. Kalau positifnya jujur saat melaksanakan ujian. Baik. Tidak bolos saat jam pelajaran.
Ya, mengikuti kegiatan pelajaran dengan baik. Baik, ditulis ya. Tidak membuli teman. Menyayangi sesama teman. Baik. Tidak membuang sampah di laci meja. membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Baik. Luar biasa. Tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Makan saja bersama. Ya, makan saat jam istirahat. Nah, ya, silakan ditulis. Baik. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Mendengarkan. Ya, mendengarkan guru saat menjelaskan. Baik. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Menyimak guru. Baik, sah. Itu sudah positif kalimat sebenarnya. Tidak main HP saat jam pelajaran kecuali dibutuhkan. Main HP saat dibutuhkan dan jam istirahat. Saja. Baik. Tidak datang terlambat. Datang sekolah tepat waktu. Tidak berkelahi di sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Berteman baik dengan semuanya. Baik. Menjaga setiap perkataan yang terucap agar tidak menyakiti hati orang lain. Sudah positif. Menjaga perasaan orang. Baik, luar biasa ya. Jadi dari nilai keselatanan kelas ini kita menjadikan sebuah keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas yang telah kita bentuk akan kita tanda tangani bersama dan akan kita laksanakan sebagai sebuah nilai kebajikan kita. Jadi apabila kita melanggar kesepakatan ini, artinya kita sudah melanggar keyakinan kelas kita. Sampai di sini, kira-kira ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan tentang keyakinan kelas kita? Apakah memang ada yang ditambahkan? Pak, 11 telepon. Apa? 11. Yang mana? Sebelah sini. Tidak main HP saat jam pelajaran tadi. Main HP-nya saat dibutuhkan dan jam istirahat. Ya, kita main HP di sana. Baik. Kalau sudah, itu nanti kita tanda tangani bersama-sama kesepakatan kelasnya. Ya. Kita tanda tangani bersama-sama dan kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena kita mempunyai nilai keyakinan dalam diri kita. Ya. Baik, sekarang Pak tanda tangani dulu semuanya, ikut menandatangani bersama-sama nilai keyakinan kelas kita. Oke, silakan ditandatangani. Yang lain tanda tangani keyakinan kelasnya. Oke, silakan tanda tangani. Ya, baik. Ini nilai keyakinan kelas kita. Kalau tanda tangani, ya akan kita laksanakan. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Iya, baik. Lanjutkan. Ya, terima kasih. Kita tanda tangan bersama-sama ya. Baik. Wah, bagus sekali. Iya. Luar biasa. Iya. Ya, terima kasih ya. Luar biasa. Nah, ini nilai keyakinan kelas kita yang sudah kita tanda tangani bersama. Nanti akan kita laksanakan sebaik-baiknya sebagai suatu nilai kebajikan. Ya, artinya ini kalian sendiri yang memutuskan, kalian sendiri yang membuat keyakinan, dan semoga ini bisa kita laksanakan. Demikian barangkali
Inilah kegiatan kelas kita, kesepakatan kita. Lebih kurang Bapak mohon maaf, pada Allah ampun. Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.